sekali mereka lari itu susah untuk mendapatkannya lagi. Jadi jaga. Contohnya untuk kebijakan harga, kita bikin 2 harga seperti yang kami lakukan. Kita bikin 2 harga retail sama harga wholesale. Kalau harga wholesale misalnya 10% diskon dari retail price, dan itu kita harus komit ya, jangan sampai nanti ada end user atau siswa atau pemakai atau orang tua yang datang, kita kasih diskon. Nanti reseller kita atau wholesaler kita juga akan komplain, gimana sih kan kami bantu jualan Anda, tapi Anda memberikan harga yang sama juga kepada end user. Dan itu penting. Seperti contohnya ya, apa yang kami lakukan, Maestro itu kebanyakan mungkin 70%, 80% itu salesnya dari reseller, dari wholesale. Jadi hanya 20%-an itu dari end user. Dan apakah kita mementingkan yang 20%? Mengesampingkan yang 80%? Enggak gitu kan? Nanti kalau 20% ini bisa hilang, yang 70%, yang 80% ini yang lebih penting. Karena tanpa mereka kita anggap sebagai reseller kita. Itu penting sekali kebijakan harga. Soalnya pengalaman saya yang sudah ya. Jadi jauh sebelum saya banyaklah pelaku-pelaku bisnis yang menjalankan hal yang sama. Kadang-kadang ada. Nah ini belajar dari konsumen juga. Kadang-kadang konsumen itu datang, oh saya beli di sana kok harganya nggak beda jauh ya sama siswa ya. Padahal dia pelatih atau reseller. Kadang-kadang mereka nggak punya harga baku. Oh yaudah potong 10.000 deh. Terus kayak yang lain yaudah potong 5.000 deh. Jadi nggak punya harga baku. Jadi kadang-kadang kalau tawar-menawar itu habis waktu di situ aja. Jadi mendingan kita buka harga fix, ada kolom harga retail, ada kolom harga reseller. Jadi adil dan merata. Nah itu kan kita harus penting di situ. Terus itu kebijakan harga ini ya. Untuk berikut media promosi mungkin udah saya sampaikan juga. Kita pakai seluruh media promosi yang ada. Seperti tadi contoh atlet untuk bidangnya, misalnya kita bikin raket bulu tangkis, kita ambil atlet bulu tangkis yang terkenal, kerjasama lah. Atau artis terkenal nih, mungkin ada contoh di taekwondo ada artis yang dia juga seorang taekwondoin. Nah kita gandeng, itu benar-benar ada impact-nya ya, bermanfaat sekali itu menurut saya. Terus juga mungkin pakai media komunitas, misalnya ada satu cabur olahraga yang punya majalah khusus, misalnya kayak softball punya majalah khusus, jadi kita iklan di situ. Atau misalnya juga ada satu cabur yang mengadakan event pertandingan, nah kita sponsor di situ. Apa kita bisa kerjasama? Mungkin kita kasih free medali atau piagam kita buatkan, atau kita kasih door prize, nanti dengan kompensasi logo kita cantumkan di situ, atau nanti juga disebutkan oleh MC atau apa, itu kita gunakan. Ini terutama bagi pebisnis atau produk-produk yang baru ya, baru muncul, ingin promosi, ingin dikenal. Nah nanti lain ceritanya kalau produk itu udah dikenal tapi kita tetap promosi jor-joran, itu nggak imbang, percuma, karena produk kita udah dikenal. Buat apa promosi? Seandainya promosi tapi kadarnya diturunkan, soalnya nanti ya pasti kegedean ya, kecuali kalau untuk produk baru ini efektif sekali, itu menurut saya. Berikut next, memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk pemasaran. Nah ini penting sekali. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia, dan kita hanya menggunakan, nggak susah kok. Kadang-kadang kita lihat orang-orang, contoh ya, kalau zaman dulu kita mau ambil uang ke bank, antri, lama-lama ada mesin ATM, kita pergi ke ATM, antri, pergi ke sana, naik motor, naik angkot, terus lama-lama internet banking, kita hanya depan komputer, lama-lama mobile banking, kita hanya di handphone aja, semua tertransfer, semua terbeli. Nah ini juga kalau disangkut pautkan dengan produk pemasaran bisnis kita, itu seperti tadi saya sebutkan, ada marketplace banyak, ada kalau sebut merek ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain, atau kita bikin website sendiri, itu kan semua teknologi. Terus di situ juga mungkin kita bikin website, di situ juga ada kolom jual belinya, transaksinya, e-commerce-nya,
itu lebih, karena semua mengarah ke situ. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan. Yakin kita akan ketinggalan. Kan saya kasih sebutkan contoh tadi ya, Alibaba, Amazon, di Indonesia Tokopedia, itu mungkin coba deh teman-teman iseng-iseng coba masuk ke Tokopedia. Ini saya sponsorin promosiin Tokopedia jadi jadi nggak apa-apa, ini kita ambil yang benefit atau manfaat buat kita aja. Jadi kita lihat, saya pernah berapa kali ya coba, itu saya bagi rata-rata mereka ada sampai 2.000, 3.000 piece per hari mereka kirim barang. Memang itu barang umum ya, tapi kan itu nggak bisa kita berlakukan juga di bisnis kita. Itu benar-benar manfaatkan teknologi apa yang ada, kita manfaatkan. Bisa kita implementasikan di bisnis kita, manfaatin, mumpung gratis. Itu. Yang berikut, next, menjaga pelanggan untuk setia dan tidak pindah. Nah, ini penting, kita harus komit. Jadi contoh, ini terkait dengan after sales nanti ya, nanti ada after sales atau purna jual. Jadi apa kemauan pelanggan, apa keinginan pelanggan kita tampung. Selama kita bisa memenuhi, seperti contohnya pelanggan mau produk ini, lagi ngetrend, selama kita bisa akomodir, kenapa enggak? Selama pasarnya ada, kenapa enggak? Jangan sampai nanti, kita suka maunya produk ini aja. Bukan kita yang suka, kita harus mikir dari sisi pelanggan, bukan kita yang beli, bukan. Kita juga memposisikan sebagai dari pelanggannya. Terus juga sangkut pautnya dengan after sales ya. Jadi kalau ada komplain, kita layani. Ada yang, ini kalau perlu kita tukar. Kalau seandainya kesalahan di kita ya, atau cacat produk. Atau pernah juga saya dapat, misalnya baju satu setel, celananya nomor sekian, baju nomor sekian. Nah itu kan kesalahan kita tukar. Itu karena sekali pelanggan lari, itu susah untuk menarik lagi. Pelanggan yang mahal, yang menghidupi kita adalah pelanggan. Itu customer. Itu penting ya. Berikut. Ya, ini sama seperti tadi ya, pernah jual ya. Harus diperhatikan, mungkin kita bisa skip. Next, lanjut. Selalu proaktif, atau jemput bola, bukan hanya jaga gawang ya. Jadi ini yang saya maksud, ya proaktif. Seperti tadi kita menjamangi konsumen, memperkenalkan produk baru. Jangan hanya kita punya produk, kita jaga toko aja, nanti nunggu orang yang datang. Itu ya bisa kebayang ya. Orang sedangkan kompetitor mereka akan proaktif, sedangkan kita pasif. Dan ya hasilnya udah kebayang ya. Jadi ini yang saya maksud proaktif. Juga kita menyambangi, contohnya kita bisa lakukan seperti kayak masa-masa COVID sekarang. Itu kan mungkin pasti penjualan kita anjlok, drop jauh ya. Mungkin kalau di kami mungkin lumayan ya, mungkin sekitar 80%, atau ya kalau nggak dikatakan 90%, mungkin 80% drop. Tapi mau gimana lagi, seluruh dunia juga begini. Kita banyak yang lebih parah ya, kita mesti mesti terima, karena nggak bisa diapa-apain, nggak ada event yang terselenggara, latihan juga, pelatihan juga off semua. Jadi mungkin kita hubungin, jadi kayak masa sekarang kita hubungin distributor atau pelatih atau reseller, apa kabar, gimana, sehat. Nah itu paling penting, komunikasi ya, kita harus komunikatif. Itu untuk yang ini. Yang untuk berikutnya, pengalaman guru terbaik. Nah, pengalaman guru terbaik, saya mau cerita pengalaman ya. Jadi sampai beberapa tahun yang lalu, saya masih agak sedikit luas atau sedikit goyah atau sedikit nggak punya prinsip ya. Jadi ada yang beli banyak, saya tergoda. Oh, saya beli sekian. Tapi saya kasih DP dulu ya. Nanti sisanya kalau udah selesai ya. Oh iya, wah kali pikir ini kalau nggak diterima dia mau berutang, kalau nggak diterima sayang, jumlahnya besar. Akhirnya saya percaya, saya berikan, nggak taunya nggak terbayar sisanya. Jadi barang sudah hilang, uang juga nggak terima. Dan maksud saya pengalaman ini jangan diulangi lagi. Jadi pengalaman seperti itu kalau kita ulangi lagi namanya nggak belajar dari pengalaman. Kan
jangan seperti keledai ya. Jadi jangan jatuh di lubang yang sama. Terus juga contoh kita bikin suatu produk gagal, nggak diterima pasar, penjualan nggak bagus. Terus ada yang ada yang memprovokasi, bikin lagi nih, coba dirubah sedikit deh, coba dirubah, kita terpengaruh, kita bikin lagi, gagal lagi. Nah itu kan nggak belajar dari pengalaman namanya. Itu soalnya biasanya yang bikin jatuh kita ini, contoh kayak tadi berhutang ya, atau kita percaya kepada orang. Kadang-kadang kan ini senior kita atau teman baik kita dulu, mereka minta bawa barang dulu ya, nanti kalau udah dibayar baru gua kasih ya. Kita kan teman ini nggak akan ini, tahu-tahu ingat loh, orang yang menikam kita biasa orang terdekat, kalau orang jauh kan itu susah nikamnya. Itu jadi bisnis is bisnis, saudara-saudara, teman-teman. Jadi nggak, itu kita harus bedakan biliknya masing-masing, nggak ada korelasinya. Kita harus tegas gitu, jangan goyang, jangan ini ya, goyah. Oke, next. Prinsip. Nah, ini nyambung dengan yang di atas tadi, yang sebelumnya tadi. Kita harus punya prinsip. Jangan goyah pada hal-hal negatif. Ya contohnya tadi ya. Jadi kita punya prinsip, saya nggak akan ngutangin. Tahu-tahu datang orang banyak mau belanja nih, saya mau banyak belanja nih, mau ada berapa stok Anda saya beli. Nanti kalau kita goyah ya sudah, uang nggak dipegang, barang juga udah hilang, udah nggak ada. Itu prinsip nggak bisa ditawar. Kalau masalah idealis, oke, kita masing-masing bisa idealis ya. Oh saya mau ini, tapi idealis yang fleksibel. Seperti saya nggak suka produk ini, tapi pasar suka. Nah kita harus fleksibel. Tapi kalau masalah prinsip ini menurut saya nggak bisa ditawar. Kalau kita mau barangnya kita nggak mau barang kita kotor, misalnya barang yang kita jual tuh barang palsu atau barang KW, kita nggak mau kayak gitu. Tahu-tahu ada yang minta tolong bikinin ini dong merek A, saya pesen banyak deh, tahu-tahu kita goyah. Nah itu nggak akan berkah, percaya. Oke, itu masukan saya, pendapat saya, semoga ini. Terus berikut motivasi ya, kita perlu motivasi karena kita harus ambil contoh. Kita kan nggak bisa pinter-pinter sendiri, kita bisa gini kan karena ada contoh, ada masukan atau ada contoh dari orang atau motivasi banyak kok sekarang motivasi yang kita bisa cari. Kita bisa buku-buku motivasi ya untuk bisnis banyak beredar, juga yang lebih gampang lagi banyak channel-channel YouTube sekarang. Jadi carilah, banyak, saya nggak usah sebutkan satu-satu, banyak. Jadi itu motivator bagus banget, yang simpel-simpel aja, banyak sekarang. Terus juga melihat orang-orang sukses, mungkin kita punya teman, punya kawan, punya keluarga yang sukses, kenapa enggak? Kita ambil contohnya yang bagus. Mungkin ada yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan prinsip kita, nggak usah diambil. Yang bagusnya kita ambil. Itu nggak ada salahnya, mumpung gratis. Dan itu, ini salah satu poin penting juga. Ini penting semua sih sebenarnya. Dan oke, next. Gengsi, no. Kalau gengsi dikedepankan, kita nggak akan pernah maju. Saya ambil contoh perumpamaan gini. Mungkin ada satu atlet terkenal, dia terjun, atlet masih aktif atau sudah pensiun, dia terjun ke dunia bisnis di bidang olahraga, seperti contohnya si A lah, dia bikin produk mereknya B, nanti dia buka stand, tapi dia nggak mau jaga stand, sedangkan tapi gengsi gue kan atlet terkenal, dikenal orang, masa jaga lapak sih. Nah justru kalau menurut saya itu poin pentingnya. Jadi ini barangnya punya si A tuh, dia atlet terkenal. Nah itu kan beda-beda pemikiran ya. Itu pendapat saya, gengsi dibuang jauh-jauh. Karena kalau gengsi dikedepankan, sekali lagi nggak akan pernah maju. Terus berikut, ketegasan itu perlu ya, nyambung juga dengan poin sebelumnya. Kalau ada yang merayu kita, bilang enggak, meskipun itu karena di bisnis itu kita equal ya, sejajar ya. Jadi misalnya atau ada
orang tua atau senior atau pihak-pihak yang lain yang ingin tolong bikinin ini dong produk yang nggak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti jiplak atau kopi produk, itu tolak, nggak bisa, maaf, itu kami nggak bisa kayak gitu. Kedua juga orang yang coba tempo, bayarnya tempo alias hutang, maaf, kebijakan kami pembayarannya cash in advance, jadi pembayaran di muka. Nggak apa-apa, tegas, jangan tergoda. Kalau nggak, zaman sekarang mungkin ya teman-teman juga tahu, mungkin 10-20 tahun yang lalu dari 10 orang mungkin 8 orang bisa dipercaya ya. Sekarang dari 100 orang 1 aja belum bisa dipercaya, belum tentu bisa dipercaya. Itu emang udah zaman ya, udah mau diapain lagi. Jadi kita harus punya komitmen, prinsip. Itu penting sekali. Jangan sampai jeblos, jangan sampai gara-gara kita capek-capek cari uang banting tulang siang malam, kita habisnya dari utang yang tidak terbayar. Itu bisa bikin kolaps. Jadi waspadalah. Ini benar-benar saya sarankan ke teman-teman yang mau coba bisnis. Ini benar-benar kita harus tegas, berani tegas. Jangan loyo, jangan lemah, jangan takut. Oke, next. Berikutnya. Nah, etika dalam bisnis wajib hukumnya. Kadang-kadang zaman sekarang saya banyak temuin, nggak usah saya lihat, saya kasih contoh saya sendirilah. Banyak produk saya yang coba ditiru orang, baik dalam bentuk kemasan maupun bentuk produknya sendiri maupun logonya ditiru, dimirip-miripin. Kadang-kadang memang ya itu kan lucu ya, maksudnya kok sependek itukah pola pikir mereka ya. Kita juga menyadari ya bahwa kita setiap manusia kan beda-beda, mungkin karakternya yang bersangkutan, dia pola pikirnya sampai di sana aja, dia mau cari gampangnya, oh ini dikenal toh, ya udah kita tiru ah. Tapi percayalah, kalau rezeki nggak kemana. Terus juga saya juga pernah dari sekian merek yang saya jalankan di Indonesia, saya agennya, ada juga kompetitor yang coba nelikung, dia coba kirim email juga ke prinsipal tersebut. Nah, untungnya alhamdulillah kalau orang luar kan biasanya lebih profesional ya, mereka info, oh si ini minta barang, oh gitu ya, jadi kita tahu, oh ternyata dia telikung dari belakang, oh nggak tembus, ternyata orangnya sama, coba lagi cara lain, lewat kawannya yang lain, kita pasti tahu kok, nggak bisa lewat, dia coba lagi ke distributor negara lain, negara tetangga lah, contohnya Malaysia. Nah kebetulan kita sama-sama distributor di dunia ini kan saling berkomunikasi. Nah kawan saya di Malaysia itu distributor hubungi saya, dia kirim informasi ini, si ini minta barang ke saya loh. Jadi itulah, kadang-kadang orang mau jalan pintas ya, tapi percayalah, kalau bisnis tidak beretika, ya seperti peribahasa ya, kita nanam jagung kan nggak mungkin mangga hasilnya, pasti jagung. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Itu, dan kita sabar, kita nggak usah lakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Kalau kita lawan, kita sama dengan dia, kita tidak beretika juga, biarkan saja. Kecuali kalau sudah over ya, sudah kelewatan, baru kita ambil tindakan. Itu etika dalam bisnis. Untuk berikutnya, tidak pelit untuk berbagi. Nah ini berbagi, saya ya sedikit juga pengalaman saya, cuman secuil ini dibanding yang lain, cuman paling nggak ada yang saya bisa bagi, terutama di bidang olahraga, di bidang saya, yang teman-teman juga ini saya yakin juga peserta webinarnya juga olahragawan semua ya, pelaku olahraga yang terkaitan dengan bisnis. Saya rasa bisnis ini dicoba lah. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Kan ini bisa jadi pendapatan tambahan atau mungkin bisa jadi utama suatu saat nanti. Jadi karena semakin banyak kita berbagi, kita juga masukin juga semakin banyak. Itu ya. Jadi saya punya saudara, family itu tangan di atas. Jadi kita memberi, bukan menerima. Lebih baik memberi, bukan menerima. Oke. Nah, terus berikutnya yang terakhir ya, jujur.
Jujur dalam segala hal itu wajib jika tidak ingin celaka. Saya berikan contoh ya, contohnya gini, dalam dunia bisnis olahraga ini. Enggak, tapi ini berlaku semua bisnis ya, kalau menurut saya sih umum ini. Contohnya gini, ini sebenarnya kalau sama teman-teman saya sudah sering berbagi hal-hal kayak gini ya, mungkin kadang-kadang suka berulang, cuman kalau di sini mungkin ada yang belum belum ngeh dalam hal ini, saya coba berbagi cerita. Contoh gini, dalam bisnis, contoh satu ya, misalnya ada, ini ketidakjujuran nih, misalnya ada modal kita nih 100.000, modal untuk cost of produk itu ya, cost of good cost ya, COGS ya. Nah, itu 100.000, nanti kita jual 150.000. Ada yang nawar 120.000. Dan mungkin teman-teman banyak yang di lapangan, modal aja belum dapat, jawabnya pedagang tersebut. Padahal itu udah bohong kan. Mendingan bilang, kalau segitu belum dapat Pak, belum dapat Bu, harga segitu. Nah itu padahal kita udah ada untung di situ, tapi dijawabnya modal aja belum dapat, itu udah bohong. Itu nggak akan berkah, percaya. Contoh kedua, ini ada kita jual baju kita ditanya sama calon pembeli, ini susut nggak Bu, susut nggak Pak, atau luntur nggak? Kita jawab enggak luntur, dijamin nggak. Padahal kita belum tahu itu luntur apa enggak. Kecuali kita udah pakai ya, dan itu nggak susut, nggak luntur, baru kita jawab enggak. Tapi ini kita belum tahu, nggak luntur, nggak susut, itu juga sudah ada celah di bisnis kita. Ya, terus yang terakhir nih, untuk kejujuran ini ya, atau prinsip nih, sebenarnya nyambung semua. Ada pembeli yang minta nota kosong, umum kan? Atau nota dilebihkan. Kalau di kami itu maaf tidak bisa, karena itu akan digunakan untuk memanipulasi ya instansinya atau pihak lain, dan kita ikut bagian dalam penipuan itu. Nah, jadi kesimpulannya, stay on the track, di jalurnya lurus, jangan neko-neko, rezeki nggak kemana, yang penting apa yang kita dapatkan berkah. Dan yang terakhir, bersyukur. Mungkin banyak teman-teman, atau mungkin saya sendiri, atau siapa, atau ya mungkin kalau dalam setiap doanya selalu meminta ya, minta ini, tapi nggak pernah bersyukur. Saya yakin mungkin ada ya, mudah-mudahan ya. Tapi, ya, jadi selalu bersyukur, kalau perlu itu yang diutarakan di awal. Untuk sementara itu dari saya, dan mungkin ada tambahan sedikit ya, mungkin buat dari ini masukan atau yang terakhir dari saya, masukan atau permintaan dari saya selaku salah satu pelaku bisnis dalam industri olahraga ini kepada pihak pemerintah, mungkin dalam hal ini dari Kemenpora ya. Contohnya tadi mungkin ya, kita harus menggalakkan produk kita sendiri supaya diterima di internasional, supaya kita bisa bersaing dengan produk luar negeri. Tapi ada beberapa poin yang juga mesti diketahui atau dibantu. Contoh, misalnya kayak tadi bola kita dipakai di kejuaraan dunia, atau beberapa, mungkin ada sekitar 60 atau 70 cabang olahraga, banyak sekali di dunia. Kita lihat di Olimpiade, di Asian Games itu ada 40 cabur atau berapa, dan itu setiap pertandingan, nggak usah kejuaraan dunia atau Olimpiade atau World Championship, kejuaraan regional yang sudah internasional event itu mensyaratkan harus approve dari badan dunianya, seperti karpet bulu tangkis atau atletik lembingnya harus approve dari IAAF, atau seperti taekwondo protektor harus approve, atau matras wrestling gulat atau ring tinju harus approve. Dan untuk mendapatkan approve license itu tidak murah. Contoh, mungkin satu item bisa $150,000 annually per tahun. Dan itu jadi kendala. Kalau seandainya ada pihak yang sanggup bayar itu, kalau menurut pandangan saya saat ini, nggak akan imbang dengan sales yang didapat. Misalnya $150,000 itu paling nggak 2,2 M itu per tahun, kita hanya untuk bayar license fee untuk satu item barang. Itu jadi kendalanya itu. Terus yang kedua juga cost produk dalam negeri juga kadang-kadang bisa lebih
mahal dibanding negara lain yang bikin. Itu kenapa? Kami juga bingung karena kita negara produsen bahan baku banyak di sini, tenaga kerja juga nggak lebih mahal dari yang lain, tapi kok harga kita agak lebih tinggi ya. Nah itu gimana masalahnya? Dan itu kita harap pemerintah bisa mungkin distribusinya, karena contoh satu kontainer kirim dari Prancis itu lebih murah dibanding Prancis Indonesia Jakarta, itu lebih murah dibanding dari Jakarta ke Papua. Benar. Nah, jadi itu seperti itu salah satu contoh yang saya ingat ya. Terus ya mungkin ini kendala kita semua, mudah-mudahan ada way out ya, jalan solusinya. Dan untuk sementara itu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yano. Ini keren banget. Sudah dikupas tuntas strategi dan trik untuk berbisnis, khususnya di bisnis olahraga dan industri olahraga. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai hal-hal penting sudah dikupas tuntas oleh Pak Yano ini. Pokoknya kalau ada rasa nggak enak sama temen itu udah nggak bisa deh jadi bisnis. Entar bayarnya nggak ada deh. Jadi harus tegas, benar tadi yang dibilang. Mungkin kalau yang udah mulai bisnis terus ada rasa iya deh kayaknya temen deh, kasihan juga deh nanti dia pasti, tapi ternyata nggak bisa dipakai prinsip itu ya Pak Yano. Dan tadi sama Prof Firman juga bisnis itu harus jujur, dan diketok palu lagi sama Pak Yano nih, ya bisnis harus jujur, jadi udah nggak boleh bohong-bohong. Misalkan ini enak nggak enak, terus ini bagus nggak bagus, padahal kita juga sendiri belum tahu itu kualitas produknya. Nah, itu memang benar sering banget kita menemukan penjual yang belum menggunakan produk itu, apalagi krim pemutih nih sekarang wajah cewek. Kalau di industri olahraga harus tahu spesifikasinya ya Pak Yano, jangan sampai kita jualan tapi nggak tahu detail produk yang kita jual. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Yano nih dari Adi Yusuf Saputra. Nah, bagaimana cara untuk menstabilkan penjualan produk ini? Pak Yano harus berbagi cerita nih, berbagi pengalaman menstabilkan penjualan produknya, karena kan ada naik turun, apalagi kondisi seperti saat ini gitu, itu ada caranya nggak sih Pak Yano? Silakan. Oke, terima kasih dari Mas Adi ya, siapa tadi? Adi Yusuf, iya. Adi Yusuf ya. Jadi kalau menstabilkan ya mungkin ada beberapa poin ya. Contoh, kita harus selalu menjaga ketersediaan produk. Nah itu jadi kendala kami juga beberapa tahun terakhir, beberapa kali. Jadi kalau seandainya permintaannya ada permintaan, tapi kita nggak ready stock, ya itu kan jadi kita tidak bisa memenuhi permintaan dan bisa jadi bumerang buat kita, konsumen beralih ke yang lain yang ready stock. Kembali tadi sudah saya paparkan, menarik konsumen balik itu susah. Terus kedua juga jaga kualitas. Kualitas juga jangan sampai kita jual produk kacangan. Sama lah kita kalau di posisi konsumen ya, kalau kita beli produk yang tidak qualified, apakah kita akan repeat beli lagi? Mungkin enggak kan. Jadi kualitas. Terus makanya kami prinsip dari Maestro itu selalu menjual brand yang nomor satu di bidangnya, seperti ring tinju atau matras atau peralatan senam atau baju, mungkin kayak baju contoh Arawaza ya, karate tadi itu mungkin harganya 30%, 40% dibanding merek terdekat, merek pesaing itu paling mahal, tapi paling dicari orang karena pertama brand image, orang akan bangga. Ini ada faktor-faktor ini loh, faktor sugesti loh. Jadi kalau atlet menggunakan, ini kita olahraga ya, atlet ya, menggunakan merek yang the best, itu pasti akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena saya ngalamin, karena saya pernah terjadi di situ, itu pasti. Dan akan dicari. Jadi, nah ini satu poin lagi. Sekarang tidak melulu masalah harga ya. Kalau mungkin 20 tahun lalu harga nomor 1, ada selisih sedikit, kita akan beli yang lebih murah. Tapi sekarang harga mungkin nomor 7 atau nomor 8 atau mungkin nomor 12. Yang penting kepuasan, brand image, sama
gengsi itu. Jadi beli gengsi sih sebenarnya ya. Iya, mau nggak mau faktanya menuju ke sana, ya mau nggak mau ya faktanya begitu. Oke, terima kasih Pak Yano. Ini ada langsung peserta yang interaktif bertanya, bisa diaktifkan speakernya, Mbak Graciela Hartawan. Silakan langsung bertanya ke Pak Yano. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Graciela Rizkinsa Hartawan dari MAIS Politeknik Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Pak Yano, bagaimana mengatasi masalah strategi pemasaran produk yang merupakan salah satu kendala besar bagi industri olahraga kecil untuk masuk ke pasar bebas. Seringkali permasalahan yang ditemukan adalah pemasaran produk industri olahraga kecil ini harus melalui mata rantai yang panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Graciela. Silakan Pak Yano untuk dijawab. Terima kasih Mbak Graciela atau Dek Graciela, sepertinya saya kenal nih orangnya. Jadi tadi intinya ini ya, bagaimana cara untuk memutus mata rantai ya, jadi kendala untuk industri kecil ya, untuk pasar yang lebih luas. Jadi begini, salah satunya itu dengan media promosi tadi. Contoh seperti yang Maestro alami juga. Jadi selama ini meskipun saya sih sudah 20 tahun ya lebih di bisnis ini, dan mendirikan bendera Maestro juga sudah 15 tahun. Ya mungkin minggu depan ulang tahun ya, yang ke-15 ya. Nanti tolong dikadoin Mbak Rika. Berarti kita nunggu ditraktir sama Pak Yano kalau mau dikadoin. Kadonya dulu nanti. Jadi kendala kami juga mungkin kami juga introspeksi, evaluasi juga, mungkin baru 3-4 tahunan ini mungkin agak dikenal di pasar. Karena selama ini kami nggak proaktif. Nah itu salah satu kekurangan kami juga. Mungkin juga karena selama ini kami melayani end user atau pasar bawah ya, yang itu sebenarnya gemuk. Jadi nggak fokus ke promosi seperti tadi contoh di marketplace itu selama ini bertahun-tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir, itu reseller kami, wholesale kami itu datang dari para pelaku di marketplace itu. Jadi mereka yang aktif terjun di sana. Jadi mungkin ada yang 1 bulan itu, nggak usah 1 bulan, 1 hari aja mereka 5 kali transaksi, ada 3-5 kali transaksi ke kita. Kali berapa hari dalam 1 bulan? Itu baru 1 reseller yang menjual barangnya di marketplace. Itu ada beberapa reseller seperti itu. Jadi kami putuskan juga ternyata pasar di sini besar. Jadi kita terjun langsung. Nah, kami juga baru terjun ke sana juga baru beberapa bulan ini, Mbak Rika. Jadi baru setengah tahun inilah. Karena itu pasar gemuk. Jadi mungkin tadi dari Mbak Graciela pertanyaannya itu kita jadi karena produk kita tidak diketahui orang, jadi orang yang tahu itu reseller. Jadi kan udah banyak berapa tangan itu. Iya. Berapa tangan kan, jadi otomatis mungkin di end user jadi harganya agak lebih tinggi. Iya. Ya, jadi contoh gini, saya pernah punya pengalaman juga. Jadi saya ada permintaan, kalau nggak salah sekitar berapa puluh set matras bela diri ya, itu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi ada salah satu toko yang pesan ke kami, kalau nggak salah ada hampir 70 set lapangan ya. Nah di tengah jalan kita produksi, si pembelinya ini yang beli ke toko yang pesan ke kita ini datang ke tempat kita. Jadi Pak, saya mau nanya matras ini. Loh ini kan pesanannya ini. Ya itu punya saya, itu barang saya. Loh tapi kan Bapak udah pesan ke sana. Iya tapi saya punya itu, jadi saya mau beli langsung. Oh Pak, maaf Pak, yang toko itu sudah pesan ke kami Pak. Jadi ini kalau di bisnis etika bisnis itu nggak bisa. Jadi mungkin next, kalau berikutnya kan Bapak masih banyak proyek-proyek lagi Pak. Jadi mungkin silakan ke kami, nggak apa-apa. Jadi mungkin salah satunya itu memutus mata rantai ya, mata rantai. Jadi kita harus tahu sumber-sumbernya. Begitu juga dengan kami ini produsen. Jadi ini yang saya lakukan pertama, ini kejadian di saya. Jadi awal 2005 itu kita cari bahan baku itu lewat trader ya. Bukan kayak factory atau manufacturer langsung atau produsen langsung. Otomatis kan harganya lebih tinggi karena trader ngambil profit juga, ngambil margin juga di situ.
Ya itu satu. Jadi sama juga tadi belajar dari pengalaman. Jadi karena kita tahu sumbernya, akhirnya ujung kita tahu sumbernya, kenapa kita masih ngambil lewat broker atau agent seperti itu. Terus mungkin itu Mbak Graciela, atau mungkin ada pertanyaan, mudah-mudahan terpuaskan. Baik. Sudah puas Mbak Graciela, sudah puas. Terima kasih. Sudah terjawab ya. Oke, ini nyambung nih. Ada pertanyaan juga dari Mas Afril. Nah, beliau ini reseller online produk olahraga di Kepulauan Riau, khususnya untuk perlengkapan olahraga sepeda. Nah, tadi juga udah diceritakan nih sama Pak Yano. Nah, dia minta bagaimana tips untuk menemukan distributor yang bisa memberikan harga lebih rendah agar reseller dapat untungnya agak lumayan. Terus karena ya, atau tips untuk mendapatkan laba dari penjualan yang banyak terpotong dari biaya pengiriman, karena ini online jadinya harus ada ongkos kirim segala macam. Itu gimana? Jadi dapat distributor yang ngasih harga lebih rendah supaya untungnya besar, dan untungnya dapat lagi dari penjualan yang terpotong biaya pengiriman. Ada tipsnya nggak, Pak? Atau cara mengatasi supaya tetap dapat untung gitu? Oke, terima kasih. Mas siapa tadi Mbak Rika? Syafril. Pak Syafril ya. Oke, mungkin tips saya pertama, cari ke pusatnya. Jadi jangan ngambil dari reseller lagi. Jadi cari ke produsennya atau ke importirnya atau ke pusatnya lah, tangan pertama. Itu satu, karena pasti harga mereka lebih murah. Terus kedua, karena ini posisinya reseller, logikanya kan pasti ada harga reseller, harga wholesale. Misalnya contoh 10% atau 20%. Nah, dari margin itu nanti tambah ongkos kirim, saya yakin juga. Misalnya contoh ya, kita simulasi ya. Contoh harga barang 1 juta. Kita dapat diskon 20%, berarti modal kita 800.000. Ongkos kirim ke misalnya ke Pri ya, ke Batam lah contohnya. Kita masuk ke Pri ya, itu 100.000. Berarti modal kita 900.000. Harga barangnya kan 1 juta ya. Nah, jadi kita jual 1.100.000. Karena harga retailnya mereka kan 1 juta. Tambah ongkos kirim 1 juta. Jadi 1.100.000. Itu satu. Terus yaitu diminimalisir, kita cari sumbernya, jangan beli dari pihak yang lain. Terus kedua, carilah supplier yang memberikan diskon besar. Contoh ada produk, misalnya produk A, diskonnya 20%. Terus ada produk sejenis yang sama, beda merek, tapi sejenis, itu memberikan diskon 10 atau 5%. Pasti yang menarik 20% dong. Ya. Jadi yang itulah yang kita kedepankan, yang kita promosiin, yang kita tawarkan. Selama kualitas bagus ya, kualitas setara ya. Kalau seandainya kita tawarkan yang 5% atau diskonnya kurang menarik lah, kalah dengan kompetitor, nanti ya diskon akan segitu-segitu juga kita dapat. Kita hanya dapat margin 5% atau 10%. Kalau kita upping harga, kita kalah dengan kompetitor. Jadi nanti semakin kita membantu memasarkan produk atau produsen yang memberikan diskon yang tidak menarik, berarti akan semakin memperkenalkan produk mereka. Jadi bumerang juga buat kita. Jadi kan kalau kita semakin dicari orang, ya kita cuma akan dapat selalu 5%, 10%. Nah, kenapa nggak yang diskon lebih menarik? Selama kualitasnya bagus ya, jangan sampai nanti gara-gara diskonnya ini 20% atau 30%, tapi kualitasnya jauh di bawah standar, itu bumerang juga buat kita, karena kredibilitas kita, kualitas toko kita yang dipertanyakan. Itu satu. Ya, udah mungkin itu terjawab. Oke, baik. Makasih Pak Yano. Nih Pak Yano nih, dari awal berbisnis kan Pak Yano sudah tahu kualitas barang-barang yang Pak Yano
pasarkan. Yang dijual tuh udah tahu kualitasnya, spesifikasinya. Pernah nggak mengalami komplain atau pembelinya protes nih, kok ini nggak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan di awal gitu? Pernah nggak ada komplain tersebut dan bagaimana Pak Yano menanganinya? Silakan Pak Yano. Oke, kalau untuk barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita sebutkan, sepertinya belum ya, karena itu kan berarti udah bohong kita ya. Kita bilang speknya A, ternyata yang kita jual speknya B. Itu insya Allah nggak pernah ya. Mudah-mudahan kita nggak pernah, kecuali kita nggak sadar ternyata ini ternyata begini. Nah itu kita perbaiki, kita revisi atau kita perbaikilah. Nah paling yang ada pernah kejadian komplain itu contoh ada barang yang ya seperti tadi saya mungkin kalau di rewind ke belakang, contoh ada produk baju yang ternyata ukuran baju dengan celananya salah. Itu mungkin dari garmennya yang salah menggabungkan, itu kita tukar. Itu juga tanggung kita. Atau ada yang barang, ada produk protektor ya, yang kita jual ternyata ngelotok, padahal itu barang baru. Ternyata setelah kita cari tahu, oh ini pas storage, pas penyimpanannya tuh tidak semestinya. Jadi di ruangan yang panas, pengap gitu kan. Nah itu kita lakukan tanggulangi, kita ganti free. Dan biasanya barang-barang yang B grade atau C grade itu kita berikan diskon khusus. Biasanya cukup lah buat mereka yang hanya dipakai buat latihan, itu more than enough ya, cukup ya. Jadi itu beberapa kejadian yang kita alami dan tanggulangannya seperti itu. Jadi langsung diantisipasi supaya tetap terjalin kerjasama dan nama baik perusahaan juga tetap terjaga gitu ya Pak Yano. Iya, itu yang paling mahal. Nama baik nggak bisa ditawar-tawar. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Yano untuk materi yang luar biasanya. Ini detail sekali teman-teman. Setelah ini udah ada gambaran nih dari perencanaan, dari niat dulu nih awalnya. Orang Pak Yano aja di usia 22, masa mudanya tuh udah jadi pembisnis walaupun hanya distributor alat olahraga karena suka olahraga. Nah, teman-teman di sini juga semuanya nggak hanya di olahraga aja, bisnis bisa dimulai dari sekarang. Ada peluang dan tentukan target bisnisnya. Dan jangan sampai tidak memanfaatkan relasi, networking, dan teknologi tentunya ya Pak Yano ya. Ya itu poin penting yang harus dimanfaatkan. Jangan, adalah nanti dari mulut ke mulut aja. Tapi kalau kitanya sendiri tidak punya hubungan baik dengan sekitar, itu akan susah. Sombong atau angkuh gitu, cuek, udah nggak usah, biarin ntar juga laku sendiri, itu nggak bisa gitu. Jadi banyak poin-poin penting yang kita pelajari hari ini, bagaimana membangun bisnis khususnya di industri olahraga, baik produk maupun jasa. Oke, baik, sekali lagi Pak Yano, terima kasih atas sharing yang luar biasanya. Saya akan membacakan resume pada diskusi kita. Hari ini kita sudah sama-sama mendapatkan ilmu yang luar biasa, di mana pembahasan hari ini kita sudah mengetahui perkembangan bisnis dan industri olahraga, bagaimana peran pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya pengembangan bisnis dan industri olahraga. Gimana membuat green design bisnis olahraga tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, tadi Pak Yano juga sudah bilang lihat peluangnya, karena Pak Yano olahraga, orang taekwondo, jadinya peluangnya di situ. Matras, wah ini banyak teman-teman yang butuhin matras, nah dari situ. Nah, kita juga sudah sama-sama mendapatkan motivasi dari Bang Chris John dan mengetahui strategi yang tepat dalam membangun industri dan bisnis olahraga. Oke, sudah pukul 14.00. Jadi waktu yang memisahkan kita tidak terasa, dari pukul 9.30 sampai sekarang pukul 14.00 nih. Luar biasa sekali, pesertanya tidak berubah, masih di angka 500. Keren-keren. Sudah sama-sama kita menerima materi yang sangat luar biasa. Saya yakin setelah ini pemuda Indonesia, khususnya peserta dan semua yang hadir, semakin hebat, terampil, dan memiliki pengetahuan serta kompetensi di bidang industri dan bisnis olahraga, sehingga semakin kreatif, inovatif, dan kompetitif.
Terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan webinar pelatihan pemuda penggerak industri dan bisnis olahraga. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, PPPON Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Terima kasih kepada narasumber, Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Terima kasih untuk Bapak Haji Mahfudin Negara STMM, Ibu Sri Wahyuni STMSC, Bapak Chris John, Bapak Profesor Firman Syahdulis MPD, dan yang terakhir Bapak Yano Irano. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Semoga yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Sampai ketemu lagi pada webinar lain yang lebih menarik dan lebih luar biasa tentunya. Mari pemuda Indonesia membangun bangsa dan terus kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara. Selalu berkarya dan berprestasi. Selamat Hari Olahraga Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam Kemenpora. Pemuda maju, olahraga jaya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Reka yang telah memandu sesi pemaparan materi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah membagikan ilmu dan juga pengetahuannya yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi maka berakhir pula acara hari ini. Namun sebelum itu akan ada pengumuman terlebih dahulu yang akan disampaikan. Mohon untuk disimak dengan seksama. Untuk yang pertama, penggantian paket data akan diberikan kepada peserta melalui nomor ponsel yang terdaftar dan mempunyai aplikasi GoPay. Paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Dan untuk pengiriman e-sertifikat akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan akan dikirimkan setelah acara ini selesai dalam waktu 15 hari kerja. Kemudian untuk link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi daftar hadir online, dan mengikuti webinar ini hingga selesai. Kemudian keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan biaya pengganti paket data sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini diwajibkan untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami, yaitu PPPON Kemenpora. Baik, demikian pengumuman yang disampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM. Terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri hari ini, yakni Bapak Haji Mahfudin Negara SEMM, Ibu Sri Wahyuni STMSC, Bapak Chris John, Bapak Profesor Firman Syahdulis MPD, dan juga Bapak Yano Irano. Begitu juga dengan moderator kita, Ibu Reka Ratri Julianti MPD. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Kiranya webinar ini telah memberikan banyak sekali manfaat, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua, sehingga dapat menjadi semangat kita untuk menjadi peluang membangun atau menciptakan industri dan bisnis olahraga untuk pemuda.
Baik, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama berjalannya kegiatan hari ini. Sampai jumpa pada diklat kami atau webinar kami selanjutnya dengan topik dan materi yang tak kalah menarik dan luar biasa tentunya. Untuk itu saya Berliana Fajrin selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju Olahraga Jaya.